Halo semuanya, pada video kali ini gue akan membagikan skema box NTX EXP112 yang merupakan skema eksperimen yang mungkin gak bakalan umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker legacy dengan tipe LG 12952MK1. Jadi pada skema eksperimen kali ini, gua mencoba mode isobarik sederhana dengan kombinasi band pass order ke-6. Dengan begini diharapkan respon bawahnya itu akan jauh lebih maksimal. Secara umum, meskipun menggunakan dua buah speaker untuk SPL, biasanya belum seefisien mode band pass pada umumnya. Namun untuk respon frekuensi bawah, biasanya ini akan jauh lebih baik. Jadi tanpa berlama-lama, sekarang kita ulas aja spesifikasi teknis dan TS parameternya. Kita mulai dari ukuran transducer speakernya. Untuk ukuran lubang pada box atau ukuran dari basketnya, ini 276 mm, ukuran magnet 145 mm, ukuran dari magnet hingga gasket 127,3 mm, ketebalan gasket 12,5 mm, ukuran terluarnya 311 mm. Untuk respon frekuensi dan impedansinya kurang lebih seperti ini. Sekarang kita lanjut dengan spesifikasi teknisnya. Untuk diameter speaker, ini ukurannya 305 mm atau 12 inci. Nominal power handling 200 watt, program power 400 watt. Jika lu masih ragu dengan perbedaan antara nominal power handling dengan program power ini udah pernah gua bahas pada video yang akan gua selipin di pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Untuk rentang frekuensi mulai dari 35 sampai 3000 Hz. Untuk sensitivitas pada 2,83 volt per 1 meter, ini 92 dB. Lalu ukuran voice coil-nya 49,5 mm. Sekarang kita beralih ke spesifikasi utama, yaitu TS parameternya. Jadi untuk keamanan, karena ini sebagian besarnya akan dikonversi ke pengguna rumahan, maka parameter yang gua gunakan di sini ada pada parameter 4 ohmnya. Jadi langsung aja untuk Fs ini 35 Hz, DCR 2,9 ohm, KTS 0,97, CAS 1,14, KMS 6,53, MMS 102,8 gram, CMS 0,19 mm per Newton, BL 7,7 Tesla meter, fast 72,2 liter, efisiensi 0,28%, SD 514,7 cm persegi, Xmax 7,8 mm. Untuk jenis box speaker, jika kita mengambil patokan pada referensi ABP, ini tentu lebih direkomendasikan untuk digunakan pada box tanpa lubang angin. Karena untuk nilai ABP-nya ini hanya 30,7, dan ini tentu udah sesuai dengan peruntukannya karena ini ditargetkan untuk audio mobil, di mana rata-rata ruang yang tersedia itu sangat terbatas. Jadi di sini gua mencoba bagaimana cara agar speaker ini bisa digunakan pada box yang menggunakan lubang angin. Cara mengetahui ABP ini juga udah pernah dibahas pada video yang akan gua selipin di pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Jika dibanding dengan tipe LG 12382 yang udah pernah dibahas sebelumnya, parameter yang kita bahas kali ini sepertinya lebih menjanjikan. Dan mungkin transducer speaker ini juga bisa sedikit lebih mahal, tapi entahlah, gua juga nggak ngikutin harganya di pasaran.
Sekarang kita masuk aja ke rincian semuanya. Untuk rincian semu, poin yang gua gunakan di sini adalah 500 watt. Dan karena ini menggunakan mode isobarik, maka pastikan pengambilan salah satu speaker polaritasnya itu dibalik. Lalu rekomendasi titik potong bawahnya itu di sekitar 35 Hz dan atasnya di sekitar 65 Hz. Ini sifatnya tentu nggak mengikat, jadi nanti bisa dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan. Dan untuk slope nanti juga boleh menyesuaikan. Kemudian untuk puncak SPL-nya ini diperkirakan mencapai sekitar 116 desibel. Semua ini merupakan rincian semu, jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena untuk efisiensi akhirnya itu juga akan bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat meskipun dipotong di 35 Hz, frekuensi 27 Hz ini udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 31 Hz pada 0 dB. Sementara untuk atasnya, frekuensi 95 Hz ini udah bisa direspon pada 0 dB dan 103 Hz pada minus 3 dB. Kemudian untuk respon dari portnya, dengan daya 500 watt, pergerakan udara pada port utama, puncaknya diperkirakan sekitar 16,2 meter per detik. Sementara untuk port kedua, puncaknya diperkirakan sekitar 15,8 meter per detik. Lalu untuk gain yang dihasilkan oleh port kurang lebih seperti ini. Jadi secara teori, untuk port utama ini akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 20 Hz pada minus 3 dB. Sementara untuk port kedua, ini akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 108 Hz pada minus 3 dB. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 15 mili. Kita mulai dari tinggi, jadi tinggi box ini adalah 650 mili, panjang ke belakang 600 mili, kemudian lebarnya 430 mili. Jadi ketiga poin ini merupakan ukuran terluarnya. Sekarang kita beralih ke ukuran internalnya. Untuk port utama, ini ukurannya 40 mili. Dengan kedalaman yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 455 mili. Lalu untuk port kedua, ini ukurannya juga 40 mili. Dengan kedalaman yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 200 mili. Sementara ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 195 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 380 mili. Kemudian untuk triplek dari dudukan speaker ini menggunakan 3 lapis, 2 sebagai dudukan utama dari transducernya dan 1 lagi sebagai penguat dari dinding tengahnya.
Jadi untuk pemasangan speaker, satu dipasang di sini dengan konus menghadap ke bawah dan satu lagi di sini dengan konus menghadap ke atas. Sementara untuk dinding tengahnya ini berfungsi sebagai space agar konus memiliki ruang gerak ekstra dan agar saling gak bersentuhan pada volume yang tinggi yang nantinya akan membuat output menjadi lebih mudah terdistorsi. Untuk dinding depannya ini juga menggunakan dua lapis yang bertujuan untuk memastikan box benar-benar kokoh dan gak mudah bergetar saat digunakan. Untuk dinding belakangnya ini juga menggunakan dua lapis dan berbeda dari mode band pass pada umumnya. Khusus skema ini pemasangan speakernya nanti dari bagian belakang. Sementara untuk handle-nya, jika lu ingin menggunakan handle triplek seperti ini, akan lebih baik jika sudut luar dan dalamnya dibentuk seperti ini. Ini bertujuan untuk aerodinamikanya, jadi nanti tinggal lu custom aja sesuai kebutuhannya. Jadi segitu aja untuk skema dari box NTX EXP212 khususnya untuk transducer speaker legacy dengan tipe LG 12952MK2. Jika nanti lo punya link review dan video cek soundnya, silahkan bagikan aja pada kolom komentar agar bisa dijadikan referensi juga buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk lu yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana tanggapannya terhadap skema yang gua bagikan kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar, biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Dan seperti biasa, jika lu suka dengan bahasannya, silahkan like dan share aja videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk lu yang udah berlangganan, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk lu yang belum berlangganan, jika berkenan, bantu subscribe-nya. Jangan lupa untuk baca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru. Jadi ya segitu aja, dan kita ketemu lagi pada video yang lainnya.